Saat aku akan naik bus, tiba-tiba seorang pria mabuk memeluk kakiku erat dan menolak melepaskannya. Bus pun melaju pergi. Di dalamnya, aku sempat melihat seorang pria misterius duduk di antara para penumpang. Aku berusaha mengejarnya, namun bus itu tak berhenti. Karena kasihan dan takut pria mabuk itu terlantar, aku akhirnya mengantarnya pulang. Namun di sepanjang perjalanan, tubuhnya terasa lebih berat. Sesampainya di sana, pria itu tidak mengucapkan terima kasih. Ia justru melontarkan kalimat-kalimat aneh yang sulit kupahami. Saat aku akan mengejar bus dengan taksi, aku menoleh ke belakang. Pria mabuk itu telah lenyap. Sopir taksi bahkan berkata bahwa sejak awal hanya aku yang berdiri sendirian di tempat itu. Dengan kebingungan, aku naik ke dalam taksi. Ketika akhirnya aku menemukan bus itu, ternyata kendaraan tersebut telah mengalami kecelakaan. Di bawah sebuah pohon terdapat patung dewa penjaga dengan bekas luka di bagian matanya. Saat itulah aku menyadari, pria mabuk tadi adalah jelmaan patung tersebut dan telah menyelamatkanku. Karena seluruh penumpang tewas, hanya satu siswi yang selamat. Pria yang kulihat di bus tidak ditemukan. Kejadian itu mengingatkanku pada lenyapnya orang tuaku di masa lalu. Aku semakin yakin ada kebenaran besar yang disembunyikan pria itu. Aku pergi ke rumah sakit untuk menemui satu-satunya korban selamat. Namun siswi itu hanya menatap kosong, tanpa mengucap sepatah kata pun. Saat aku menunjukkan foto pria berpayung merah, wajah siswi itu langsung dipenuhi ketakutan. Kecurigaanku pun semakin menguat. Begitu keluar dari ruang perawatan, aku bertemu langsung dengan pria yang kucari. Ternyata ia juga datang menemui siswi itu. Aku langsung menanyakan apakah hilangnya seorang pengantin dan kecelakaan bus adalah ulahnya. Namun pria itu terus menghindari jawaban dan akhirnya pergi begitu saja. Dengan berpura-pura meminta kontak, aku sengaja membuatnya menyentuh tasku. Diam-diam mengambil sidik jarinya. Untuk melindungi siswi itu, aku membawanya pulang. Namun begitu pintu tertutup, ia tersenyum dengan tatapan menyeramkan. Malam itu, saat aku akan tidur, tiba-tiba siswi itu berdiri di hadapanku. Ia mulai menceritakan kejadian di dalam bus. Lampu yang tiba-tiba padam, keheningan mencekam, dan kemunculan pria berpayung merah dari kegelapan. Akhirnya, kebenaran terungkap. Siswi itu adalah siluman rubah. Sambil berpura-pura menenangkan diri, aku diam-diam mengambil pecahan kaca. Saat identitasnya terbongkar, aku menusukkan pecahan itu ke bahunya. Namun sosok itu mencabutnya tanpa kesulitan. Tiba-tiba jendela pecah. Seorang pria menerobos masuk. Dua siluman rubah pun terlibat dalam pertarungan sengit. Tanpa mereka sadari, semua kejadian itu terekam oleh kamera tersembunyi yang telah kupasang di rak buku. Karena aku tahu satu hal pasti, keberadaan siluman rubah tidak boleh diketahui manusia. Setelah pertarungan usai, pria itu kembali menghapus ingatanku. Namun keesokan harinya, pria rubah itu terkejut melihat lampu rumahnya menyala. Dan rekaman pertarungan itu diputar di ruang tamu. Aku berdiri di balkon, lalu aku menjatuhkan diri ke bawah, memaksa pria itu menggunakan kekuatannya. Dan saat itulah kebenaran terungkap. Aku tidak pernah benar-benar melupakan segalanya.